Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang luar biasa. Dahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan makhluk yang tampak saja, tetapi Allah juga menciptakan makhluk yang tidak nyata atau makhluk gaib. Sebagai contoh adalah para malaikat. Sebagai makhluk gaib, wujud malaikat tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicium, dan dirasakan oleh manusia. Dengan kata lain, malaikat tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia kecuali jika malaikat itu menampakkan diri dalam rupa tertentu seperti rupa manusia. Beriman kepada malaikat adalah satu dari rukun iman. Dengan kata lain, iman seorang hamba kepada Allah tidak akan sempurna kecuali dengan menegakkan rukun iman, yang diantaranya adalah beriman kepada para malaikat Allah. Beriman akan adanya malaikat hukumnya adalah wajib. Orang yang mengingkari akan adanya hal ini, berarti mengingkari keterangan Al-Quran dan Rasul. Malaikat adalah utusan-utusan Allah yang memiliki tugas masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Al-Fatir ayat 1. Banyak ulama berpendapat, bahwa malaikat adalah makhluk halus yang diciptakan Allah dari cahaya yang dapat berbentuk dalam aneka bentuk. Para malaikat juga selalu taat mematuhi perintah Allah, dan sedikitpun tidak pernah membangkang. Para malaikat juga merupakan para tentara Allah. Allah menganugerahkan kepada malaikat yaitu akal dan pemahaman, lalu menciptakan bagi mereka naluri untuk taat, serta memberi mereka kemampuan untuk berbentuk dengan berbagai bentuk yang indah, dan memberi mereka kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Jumlah malaikat itu sungguh banyak. Bahkan, sampai-sampai tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Namun, ada 10 nama malaikat yang wajib umat Islam ketahui. Dalam Islam, setidaknya terdapat 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui dari seluruh jumlah malaikat yang tidak kita ketahui. Malaikat-malaikat itu adalah sebagai berikut. 1. Malaikat Jibril yang bertugas sebagai penyampai wahyu. Malaikat Jibril merupakan pimpinan para malaikat, ia juga yang menemani Nabi Muhammad SAW saat melakukan Isra Miraj. 2. Malaikat Mikail yang bertugas menyampaikan rizki kepada manusia. 3. Malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet saat hari kiamat tiba. 4. Malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. 5. Malaikat Rotib yang bertugas mencatat amal baik manusia. 6. Malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk manusia. 7. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai di alam kubur. 8. Malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang ke-9, adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Perlu diketahui, bahwa para malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, bahwa para malaikat itu dianugerahi banyak sekali kemampuan yang luar biasa. Di antaranya adalah, mereka mampu mengubah bentuk mereka menjadi seperti manusia. Mereka kuat hidup tanpa makan dan minum. Mereka juga tidak pernah jemu dan letih dalam beribadah. Hebatnya lagi, para malaikat-malaikat itu tidak pernah melakukan dosa sama sekali. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat sebagai ciptaan Allah, walaupun kita tidak dapat melihat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan para malaikat dari cahaya. Para malaikat selalu bertasbih dan selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diciptakan Allah sebagai utusan untuk mengurus berbagai macam urusan. Mereka juga mempunyai sayap yang jumlahnya berbeda antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Malaikat hanya memiliki satu wujud dan satu bentuk, yaitu sebagai makhluk gaib yang tidak dapat dilihat, diraba, didengar, dicium, dan dirasakan oleh manusia. Dengan kata lain, mereka tidak dapat dijangkau oleh panca indera, kecuali jika malaikat itu menampakkan diri dalam rupa tertentu seperti rupa manusia. Ada pengecualian terhadap kisah Nabi Muhammad yang pernah bertemu dengan malaikat Jibril dengan menampakkan wujud aslinya. Penampakan yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad ini terjadi sebanyak 2 kali, yaitu pada saat menerima wahyu dan saat Isra Miraj. Adapun posisi malaikat terhadap Allah bukanlah siapa-siapa, melainkan mereka hanyalah sebagai makhluk ciptaannya. Mereka bukanlah anak-anak Allah,
dan mereka juga bukanlah berjenis kelamin perempuan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang non-muslim dalam kitab mereka.